Hai minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Vera desu. Watashi wa Serang ni sundeimasu. Serang wa atsui machi desu. Serang ni anyer kaigan ya surosoan o kyu nado ga arimasu. Hai minasan, apakah kalian mengerti apa yang saya ucapkan barusan? Ya, saya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan tentang kondisi kota dan juga tempat wisata apa saja yang ada di kota Sensei. Yuk, sekarang kita pelajari kosakata apa saja untuk menyatakan kondisi tempat dan tempat wisata yang ada di daerah kita. Tema kita hari ini adalah Kankouchi atau objek wisata. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendramatisasikan dan menerapkan dialog atau tanya jawab tentang kondisi suatu daerah dan tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Hai, minasan shiteimasu ka? Ya, ini adalah peta Provinsi Banten, provinsi kita tercinta. Sekarang kita akan mempelajari kosakata yang menyatakan kondisi kota atau daerah. Hai, ichiban. Nan desu ka? Yomemasu ka? Hai, so desu. Itu adalah atsui. Atsui adalah panas. Niban. Hai, samui desu. Dingin. Sanbang. So desu. Suzushi atau sejuk. Yonbang. Hai, so desu. Atatakai atau hangat. Hai, kelompok yang di atas seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kata sifat yang diakhiri dengan huruf i, maka kata-kata tersebut masuk ke dalam kata sifat golongan i. Hai, selanjutnya nan desu ka? So desu. Nigiyakana. Ya, situ dapat dilihat gambarnya ramai. Sugi. Shizuka. Ini adalah lawan dari Nigiyaka yang artinya adalah tenang. Yume. Nah, artinya adalah terkenal. Dan saigo wa kirei. Untuk kelompok yang kedua ini, maka kata-kata ini masuk ke dalam kata sifat golongan na. Tapi sensei, kenapa yume sama kirei akhirnya i tapi masuk ke golongan na? Ya, karena yume terkenal dan kirei adalah kata sifat yang khusus yang harus kita hafalkan bahwa dia masuk ke dalam golongan na. Minasan, oboemashita ka? Apakah kalian sedikit ingat atau sudah ingat? Kalau kalian ingat, saya mau cek sekali lagi tentang kosakata yang menyatakan kondisi kota atau daerah. Hai, ichiban, nan desu ka? Panas? Hai, so desu. Niban, dingin. Hai, so desu ne. Sanbang, sejuk. So desu. Yonbang, hangat. So desu ne. 5 番, ramai. Hai. 6 番, tenang. So desu. 7 番, terkenal. So desu ne. Dan saigo terakhir 8 番wa so desu.
Hai, sugoi desu ne. Setelah kita mempelajari tentang kosakata yang menyatakan tentang kondisi daerah atau suatu tempat, sekarang kita akan membuatnya ke dalam sebuah kalimat. Hai, minasan contoh kalimat o mite kudasai. A. Pandeglang wa suzushi machi desu. Pandeglang wa suzushi machi desu. Hai, Pandeglang, shitemasu ne. Sudah tahu kalian. Suzushi juga tadi sudah keluar katanya. Ada kosakata baru di sini adalah machi. Machi wa artinya kota. Suzushi machi berarti adalah kota yang sejuk. Hai, Pandeglang wa kota yang sejuk. Nih bang, I. Cilegon wa nigiaka na machi desu. Cilegon wa nigiaka na machi desu. Hai, nigiaka ramai, machi kota, berarti kota yang ramai. Ini wa Cilegon atau Cilegon adalah kota yang ramai. Hai minasan, dari dua contoh kalimat ini, apakah kalian bisa menyimpulkan pola kalimat yang dipakai? Hai, so desu ne. So, polanya adalah nani-nani wa nani-nani machi desu. Tempat wa, bagaimana kondisi kotanya, belakangnya adalah machi desu. Hai, kantang desu ne. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti bagaimana cara menyatakan kondisi suatu tempat atau daerah dalam bahasa Jepang ya. Nah, sekarang Sensei ingin mereview sedikit materi tentang penggabungan dua kata sifat di dalam satu kalimat. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya, bahwa kata sifat dalam bahasa Jepang itu terdapat dua golongan atau dua kelompok kata sifat, yaitu kata sifat i yang katanya diakhiri dengan huruf i dan kata sifat na, yaitu kata sifat yang belakangnya tidak diakhiri huruf i, tetapi ada pengecualian untuk yumei, terkenal, dan kirei, cantik. Itu maksudnya walaupun belakangnya i tapi masuknya ke dalam kata sifat golongan na. Nah, Sensei, lalu bagaimana perubahan ketika ada dua kata sifat dalam satu kalimat? Nah, sebenarnya apabila ada dua kata sifat di dalam satu kalimat, sebenarnya yang menjadi fokus adalah pada kata sifat yang pertama saja. Sedangkan kata sifat yang kedua tetap atau tidak mengalami perubahan. Misalnya, apabila kata sifat yang pertama itu adalah kata sifat golongan i, contohnya kalian bisa lihat di tabel. Di situ ada atsui, misalnya panas dan apa, misalnya ya. Nah, apabila yang pertama adalah kata sifat i, contohnya adalah atsui. Nah, kalian tinggal mengganti huruf i yang di belakang menjadi kute. Baru dilanjutkan dengan kata sifat yang kedua. Di situ atsui menjadi atsukute. Ya, panas dan apa gitu. Yang kedua misalnya ada kata samui. Ya, samui, i-nya hilang ditambah kute. Jadi samukute. Dingin dan apa ya. Kata sifat yang kedua seperti tadi sudah kita bahas tidak mengalami perubahan. Nah, bagaimana dengan kata sifat golongan na? Untuk kata sifat golongan na, dia tidak mengalami perubahan atau kita hanya menghilangkan na-nya saja. Nah, tinggal kita tambahkan d. Misalnya di situ contohnya lihat di tabel yang warna kuning. Ada nigiaka, ya, ramai. Otomatis misalnya kotanya ramai dan apa misalnya ya. Nah, berarti kalian hanya mengganti yang pertamanya ramai itu adalah nigiaka de. Lalu kata sifat yang berikutnya apa? Tetap bebas ya. Yang kedua misalnya kita ambil contoh kirei, cantik misalnya, atau indah. Nah, otomatis kalian juga hanya tinggal menambahkan de. Kirei de, misalnya kotanya indah dan kirei de. Lalu kata sifat yang keduanya bebas, terserah kalian. Nah, agar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh kalimat. Ini kita hanya mereview saja ya, supaya kalian tidak lupa. Hai, contoh kalimat A. Butsu wa yumei de kirei desu. Butsu wa yumei de kirei desu. Nah, di situ kalian lihat yumei de, berarti kalian tahu ya, berarti itu masuk ke dalam golongan
kata sifat golongan na, karena berubahnya adalah dengan menambah de. Ubud, yume, terkenal, dan kirei, cantik ya. Lalu yang kedua, Rembang wa suzushikute yumei desu. Rembang wa suzushikute yumei desu. Suzushikute, kute, berarti dia dari kata golongan i. Suzushi berubah menjadi suzushi kute, baru ditambah yumei desu belakangnya ya. Rembang, suzushi, sejuk, dan terkenal. Hai minasan, do desu ka? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara menyatakan suatu kondisi di suatu daerah? Hai, sugi wa Banten-shu ni aru kankouchi ni tsuite setsumei shimasu. Saya akan menjelaskan tentang objek wisata apa saja yang ada di Provinsi Banten. Sekarang kita akan membahas tentang nama-nama objek wisata yang ada di sekitar kita. Kankouchi. Yang pertama adalah nan toyomemasu ka? Hai. Kaigan. Pantai desu ne. Hai, 2番. Nan desu ka? So desu. Doubutsuen. Kebun binatang ya. Hai, 3番. Yuenchi adalah taman hiburan atau taman bermain. Hai, 4番. Ada kebun yang luas, kebun raya. Nan toyomemasu ka? Apa ya bacaannya? So desu ne. Shokubutsuen. Hai. Selanjutnya kita ada museum. Nihongo de nan desu ka? Hakubutsukan. Hai, segi. Hai. Selanjutnya ada pemandian air panas. Nihon de yume desu yo. Di Jepang sangat terkenal ini. Nan toyomemasu ka? Hai. Onsen desu. Segi wa? Hai. Taki. Ini adalah air terjun ya. De saigo wa keraton. So desu ne. Okyu. Do desu ka? Minasan, oboetemasu ka? Hai, kalau kalian sudah ingat, kita cek kosakata tentang objek wisata. Sekali lagi ya. Hai, ichiban wa? Pantai wa? So desu ne. Hai, 2番. Kebun binatang? Hai, so desu. 3番. 3番wa? So desu ne. Hai. Taman bermain wa? Hai. 4番. Kebun raya. Hai. 5番. Museum wa? So desu ne. Hai, segi. Ada pemandian air panas. Nihongo de. Hai. Segi. Air terjun wa? So desu. Hai, saigo. Ada keraton. So desu ne. Mina, semuanya ingat ya. Sugoi desu. Hai. Berikutnya, Sensei sedikit memperkenalkan kankouchi apa saja sih yang ada di Provinsi Banten. Nah, gambar di situ kalian sudah tahu ya. Yang belum tahu harus cari tahu itu apa. Orang Banten wajib tahu. Hai, kita bahas sedikit di Serang.
kita punya Surosowan Okyu. Tadi Okyu kita sudah bahas ya, keratonnya berarti Keraton Surosowan. Dan Anyeru Kaigang, ada pantai Anyer. Hai Cilegon. Cilegon ada apa? Di Cilegon ada Kelapa 7 Kaigang, nah minus temaska, ada pantai Kelapa 7 loh. Dan Pinangsang. Pinangsang, Pinangyama sama, jadi Gunung Pinang, nih. Hai Sangbang, Pandeglang. Pandeglang kita punya Umangshima atau Pulau Umang dan Tanjung Lesung Kaigang. Stemas nih. Yongbang, Lebak. Di Lebak kita punya Baduy Mura atau Desa Baduy dan Senang Hati Onsen. Buat yang suka berenang di air panas, kalian bisa pergi ke Lebak dan mencari Senang Hati Onsen, ya. Situ kalian bisa berenang. Di Gobang, di Tangerang kita punya Benteng Heritage Hakubutsukang dan ada BSD City Serpong Puru. Nih, omoshiroi desu ne. Menarik ya. Kalau kalian belum tahu, yuk kapan-kapan kita datang ke tempat wisata tersebut agar kita bisa memperkenalkan pariwisata yang ada di daerah Banten juga. Hai, Segi. Serang ni nani ga arimasu ka? Serang ni nani ga arimasu ka? Di Serang ada apa ya? Nah, kalau kalian ditanya oleh teman yang mungkin teman jauh ya, terus tanya main ke Serang, emang di Serang ada apa sih? Nah, bagaimana kalian memperkenalkannya objek wisata yang ada di Serang? Saya sudah kasih 2 contoh gambarnya, yaitu Pantai Anyer dan Keraton Surosowan. Dek, kalian bisa jawab, Serang ni Anyer Kaigang ya, Surosowan Okyu nadoga arimasu. Apakah di Serang hanya ada Pantai Anyer dan Keraton Surosowan? Tentu tidak, masih banyak ya kan, selain 2 tempat wisata tadi. Tapi kan kita tidak mungkin menyebutkan semuanya satu persatu. Oleh karena itu, kita menggunakan ya nado yang artinya dan lain-lain. Jadi kita bisa artikan seperti ini. Serang ni Anyer Kaigang ya, Surosowan Okyu nadoga arimasu. Di Serang ada Pantai Anyer dan Keraton Surosowan dan lain-lain. Ya, kalau biasanya kita menggunakan kata partikel to untuk dan, karena kita di sini menyebutkan sampel atau hanya beberapa contohnya saja, jadi kita menggunakan partikel ya dan diakhiri dengan nado. Belakangnya ga arimasu. Minasan, itu desu ka? Kita lihat contoh berikutnya. Hai. Yang berikutnya adalah Pandeglang. Pandeglang ni nani ga arimasu ka? Di Pandeglang ada apa ya? Gimana kalian mau menjelaskan kalau di Pandeglang ada Pulau Umang dan Pantai Tanjung Lesung? Hai, mite kudasai. Pandeglang ni Umangshima ya, Tanjung Lesung Kaigang nadoga arimasu. Ya. Pandeglang ni Umangshima ya, Tanjung Lesung Kaigang nadoga arimasu. Do desu ka? Sudah mulai mengerti ya? Hai, wakatara dozo. Sangbang. Cilegon ni nani ga arimasu ka? Nah, bagaimana kalian menjelaskan objek wisata yang ada di Cilegon? Cilegon ni nani ga arimasu ka? Hai, dozo. Sudah benar. Jawabannya sudah benar. Hai, Cilegon ni Kelapa 7 Kaigang ya, Pinangsang nadoga arimasu. Di Cilegon ada Pantai Kelapa 7 dan Gunung Pinang. Saigo, terakhir. Tangerang. Tangerang ni nani ga arimasu ka? Tangerang ni nani ga arimasu ka? Nah, bagaimana ketika kalian
harus menjelaskan tempat wisata di Tangerang. Bisa? Hai, Tangerang ni Benteng Heritage Hakubut Sukang ya. BSD City Serpong Puru Nadoga Arimas. Di Tangerang ada Museum Benteng Heritage dan kolam renang BSD City Serpong, seperti itu ya. Nah, dari 4 contoh kalimat yang sudah kita bahas, kira-kira apakah minasan bisa menyimpulkan pola kalimatnya? Hai, so desu ne. Minasan atama ga ii kara ne, pintar kara ne, minna wakarimasu. Hai, ketika bertanya, nani ni ga arimasu ka? Ya, di daerah itu misalnya apa, daerahnya Serang, Tangerang, Pandeglang ya. Nani ga arimasu ka? B menjawabnya tempat wisata 1 ya, tempat wisata 2 nadoga arimasu. Ya, moichido. Nani ya, nani nadoga arimasu. Hai minasan, kokomade owarimasu. Mata aimashou ne. Bye bye.